Pemerintah Italia dan Fincantieri menawarkan 2 multi-purpose OPV kepada Indonesia, di mana detail kapal keberapa yang telah dipesan oleh Marine Militare yang akan diekspor ke Jakarta belum ada kepastian. Kepastian kapal perang keberapa dengan panjang 143 meter dan lebar 16,5 meter tersebut yang akan dijual ke Indonesia tergantung dari kapan Jakarta menandatangani kontrak pengadaan dari Roma. Perlu diingat pula bahwa Jakarta bukan satu-satunya ibu kota di rantau Asia Pasifik yang ditawarkan untuk menerima batu Gliatore Polivalente de Altura atau PPA. Penawaran PPA yang sudah dipesan oleh Marine Militare untuk diekspor ke luar negeri mengikuti pola serupa pada fregat frame yang dilepas kepada Mesir. Penawaran 2 multi-purpose OPV kepada Indonesia datang di saat Fincantieri menantikan kepastian Jakarta mendapati janji untuk mengakuisisi 6 fregat frame. Walaupun kapal perang dengan top speed 32 knots itu digolongkan sebagai korvet, akan tetapi terdapat varian PPA yang full alias bersenjata penuh. Varian demikian dapat dilengkapi dengan beragam senjata mematikan, termasuk rudal Aster untuk menangkis ancaman udara. Apabila masuk ke dalam jajaran TNI Angkatan Laut, PPA minimal akan menyandang status sebagai fregat dan seolah mengkerdilkan fregat lainnya yang hanya memiliki panjang 105 meter dan lebar 14 meter. Boleh jadi TNI Angkatan Laut akan menetapkan persyaratan khusus untuk dapat menerima tawaran kapal perang karya anak bangsa Italia. Misalnya adalah adopsi rudal Exocet MM40 produksi MBDA France sebagai senjata berpandu permukaan ke permukaan. Sebagaimana diketahui, PPA menggunakan rudal Teseo Mk2A keluaran MBDF Italia. Jika Jakarta menandatangani kontrak pembelian PPA agar memenuhi kebutuhan operasional Tentara Laut Indonesia, maka harus dilakukan perubahan desain kapal untuk rudal permukaan ke permukaan. Singkatnya, dudukan rudal Teseo harus dibongkar dan diganti dengan dudukan baru yang dapat mengakomodasi rudal Exocet MM40. Begitu pula dengan perubahan desain jet deflection sebab jenis rudal yang berbeda. Dengan perkembangan terbaru pada 28 November 2023, upaya Kementerian Pertahanan untuk mengakuisisi PPA semakin menemui tantangan yang tidak mudah. Dengan alokasi pinjaman luar negeri yang kembali ke angka 25,7 miliar US dollar dari sebelumnya 34,4 miliar US dollar, cara untuk dapat membeli OPV tersebut hanya dengan pembatalan beberapa program lainnya yang sebelumnya telah menerima penetapan sumber pembiayaan dari Menteri Keuangan. Apakah solusi demikian akan ditempuh oleh Medan Merdeka Barat?